kok mobil masih eye catching. Mobilnya yang mulus, nggak tahu emang drivernya yang ganteng. Subscribe dulu yuk. Oke, lanjut. Assalamualaikum, welcome back to my channel, Dila Zuardi. Tadi di intro kalian udah ngeliat tes akselerasi, ala akselerasi lah ya. Soalnya gue nggak berani sampai top speed karena ini mobil memang pertama mobil tua, dan pas gue tes sekarang di kaki-kakinya itu ada bunyi-bunyi yang bikin gue kurang pede lah buat ngebera bisa-bisaan. Dan juga mobil ini bakalan dijual ya. Nanti nomor kontak personnya langsung gue kasih di deskripsi. Apabila nomornya udah nggak ada, berarti mobilnya sudah laku. Untuk harganya langsung aja kalian tanya-tanya di nomor yang gue share itu. Sekarang waktunya kita ngomongin driving impression tentang Starlet tahun 1994 berkode body EP81. Jadi sedikit gue pengen cerita ini sejarah tentang Starlet. Di tahun 70-an, tahun berapa ya, mungkin kalau kalian ada yang tahu tepatnya tahun berapa, itu generasi pertama Starlet. Kalau anak-anak mobil bilangnya Starlet KP, dimana saat itu mesinnya 1000 cc tapi berpenggerak roda belakang cuy, rear wheel drive. Masuk ke tahun 80-an ada Starco, Starlet kotak, itu masih tetap masih pakai karburator, cuman mesinnya ada yang 1000, ada yang 1200, 1300. Mesinnya itu 2E. Masuk ke 90 mulai pakai bodi kapsul EP81, cuman masih ada awal-awal 90 tuh cc-nya masih ada yang pakai 1000. 92 mulai 1300 sama juga mesinnya 2E. Sayangnya tuh Starlet nggak pernah pakai injeksi dari pertama sampai produksi terakhir di Indonesia, itu nggak ada yang pakai injeksi. Beda dengan produksi untuk negara-negara lain, dia ada 2E, 3E, 4E, 5E. 5E itu kalau nggak salah NA, cuman dia injeksi. 4E, 3E itu turbo, mantap kan. Cuman masuk di Indonesia ya begitu. Ya saat itu zaman-zaman tahun 90, hatchback yang paling digandrungi yaitu dua, Estilo sama Starlet. Kalau sekarang kan ya kalau nggak Jazz, Yaris. Ya kalau ada pun ada Swift dan lain-lain, itu hanya pelengkap penderita lah ya. Tapi kalau hitsnya ya Yaris, Jazz. Nah kalau zaman Starlet ini Estilo sama Starlet. Yang kalau orang bilang sih Yaris adalah penerus Starlet. Bisa dibilang bisa. Oke, sekarang kita ngomongin tentang driving impression si EP81 ini. Yang gue review sekarang adalah tahun 94, dimana tetap menggunakan material soft touch. Jadi pada zaman itu tuh soft touch masih murah kali ya. Jadi pabrikan-pabrikan masih baik memberikan
bahan-bahan lembut seperti ini, kecuali memang dashboard ini plastik keras, cuman ya nggak masalah. Cuma di bagian penumpang di depan ini soft touch. Dan untuk masalah steering, ini yang gue suka dari hatchback ya, makanya gue pribadi tuh gue paling suka hatchback karena itu setirnya tuh bener-bener nurut sama si driver. Jadi kalau mau kanan kiri dikit aja, ini mobil udah goyang nih. Dan minim banget limbung yang namanya hatchback. Itu yang gue suka dari hatchback. Daripada sedan, kalau gue pribadi mending hatchback. Kayak sensasi bawa go-kart lu bakalan dapetin di Starlet ini. Gak usah mikir parkir ya, itu gampang banget kalau parkir pakai Starlet. Walaupun memang belum ada teknologi safety dan teknologi yang kekinian yang dipakai di Starlet ini. Contoh, belum ada ABS, EBD. Untuk kelas selamatan juga seatbelt tuh hanya penumpang depan. Dan ini AC-nya dingin sih, emang udah terkenal Toyota AC-nya dingin deh. Itu AC-nya lengkap, ada heater, semburannya juga komplit dari kaca belakang, kaca depan, ke kaki. Untuk bantingannya ini keras sih, cuman ini memang yang membuat Starlet itu nggak sampai limbung kalau misalnya di atas 100. Ini kalau bilang agak keras. Mungkin ini juga yang disukai sama anak-anak muda zaman dulu tahun 90-an, dimana dulu Starlet tuh ngehits banget dipakai slalom. Beda sama Estilo, itu jarang dipakai slalom, malah jarang dipakainya dark race atau touring. Tapi kalau Starlet, banyak cuy yang pakai slalom waktu itu. Radius putarnya mengagumkan, sumpah. Gue tadi balik arah, nggak sampai 1 putaran udah langsung ke jalur paling dalam. Lajur ya, bukan jalur ya. Pada bisa kan bedain jalur sama lajur. Untuk visibilitas ini oke banget. Kacanya tuh lebar, pilar A juga kecil, seperti mobil-mobil tahun 90-an tuh pilar-pilarnya kecil, nggak bakal mengganggu si driver. Itu kalau bawa Starlet langsung depan aspal cuy. Kap mesin kalau misalnya tinggi lo mirip-mirip gue 172 tuh deket banget ke aspal. Dashboardnya rendah, visibilitasnya buat si driver sih oke banget. Ini gue tes zigzag ya. Itu tuh nurut banget mobilnya. Terus untuk masalah cup holder, di sini juga nggak ada cup holder. Gue nggak menemukan cup holder di sini, baik di depan di belakang itu nggak ada cup holder. Dan nggak ada armrest juga. Nah, terus buat kalian yang berburu-buru parts JDM atau OEM Starlet luar, bisa dicari masih banyak. Cuman kalau untuk masalah mesin 3E ke atas itu bakal susah. Tapi selama lu cari part eksterior interiornya masih gampang. Itu kenapa orang banyak yang merubah modifikasi Starlet ke JDM atau OEM look versi luar ya, karena fasilitasnya itu lebih banyak, fitur-fiturnya lebih banyak Starlet luar daripada Starlet lokal. Itu yang disayangkan sama para pecinta otomotif, kenapa Starlet tidak mengeluarkan versi injeksinya di Indonesia gitu. Bilang kalau saingan sama Estilo, enggak juga sih, cuman itulah yang juga disukai. Balik lagi, partnya itu lebih murah dan mudah didapat di Indonesia. Tambah lagi dia lebih irit sedikit kalau dibandingin sama rival-rivalnya. Jadi seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, lu jangan pernah takut kalau punya Toyota untuk pencarian part. Jadi kalian nggak bakal kesulitan untuk mencari part-part mobil Toyota. Berapapun tahunnya, apapun modelnya, aman pokoknya. Terus masalah noise di kabin, kalau masalah untuk ban itu masih masuk. Noise-nya juga nggak begitu bagus karena mungkin umur mobil kali ya, pengaruh. Ya mungkin dari karet-karetnya tuh udah pada getas. Tapi rata-rata kalau penggerak roda depan tuh noise bannya masuk ke kabin sih, kecuali memang harga mobilnya di atas 500 juta ke atas. Untuk tenaganya sendiri tadi gue rasain meledak banget juga enggak, lemot juga enggak. Pas sih untuk misalnya cruising di dalam kota, ini pas. Jadi nggak bikin lo kaget karena ledakan tenaganya, karena memang di mesinnya belum ada teknologi variable katup yang biasa disebut VTI di Toyota, itu belum ada. Jadi masih karburator. Kalian jangan kaget misalnya mengambil unit Starlet itu kalau misalnya siang terik tenaganya beda sama pas malam hujan tenaganya beda, karena karburator yang sangat pengaruh sama cuaca. Jadi karena nanti akan rasakan gimana bawa mobil karburator siang beda, malam beda tenaganya. Itulah karburator.
Next kita ngomongin jok. Joknya ini cukup empuk ya, cuman ya seperti mobil-mobil udah zaman ya, busanya itu mesti ditambah ya. Kalau ini busanya baru sih mungkin oke, pas bagian paha nih bisa menampung paha kalian dengan sempurna ya. Cuman sayangnya start ini tidak ada footrest, jadi kalau kalian pegel misalnya kaki kiri itu nggak ada footrest. Nah, berhubungan dengan footrest di Indonesia juga nggak pernah diterbitin versi Matic. Jadi kalau misalnya kalian dapat versi Matic itu kemungkinan besar itu adalah versi build up. Jadi semua starret yang diproduksi di Indonesia itu manual, 5 percepatan. Tadi yang gue rasain tuh transmisinya sih nggak pendek-pendek, pas panjang, wat gitu. Enak sih. Cuman memang tarikan atasnya tuh flat, RPM atas jadi datar. Untuk konsumsi bensin, ini yang belum gue ukur, cuman 2 hari ini gue pakai starret. Jujur sih gue belum mengukur ya pastinya berapa. Cuman kemarin udah jalan sekitar 80 km, gue cuman keluarin 100.000 isi pertalite. Nah, kalian bisa kira-kira deh tuh konsumsinya ya. Dan naik jarumnya tuh langsung hampir penuh, nggak langsung penuh sih, cuman hampir penuh. Untuk cluster speedometernya sendiri standar dengan jarum putih, belum ada ambient lights, ambience-nya warna putih dan ada dimmernya jadi buat terang redup speedometer, dia juga ada fasilitasnya. Dan joknya ini unik ya, di bagian headrestnya tuh bolong, jadi ala-ala JDM gitu, dipakai sama Honda Stream juga tuh bolong tuh headrestnya. Nah, mungkin buat ibu-ibu kalau kondangan suka disanggul bisa nih moles ke belakang nih. Untuk jarak sendernya ke headrest nggak jauh juga nggak deket-deket banget gitu. Jadi dagu lu tetap ngelebihin di atas setir ya. Jadi memang prefernya segini lah. Jadi gue baru notice dari tadi gue ngobrol sama lu tuh, kalau gue boleh ngelirik ke kanan kiri tuh banyak orang yang ngeliatin ya. Nggak tahu emang mobilnya yang mulus, nggak tahu emang drivernya yang ganteng ya. Gue kepedean aja nih, kok mobil masih eye catching ya. Jadi memang kalau ngeliat body starlet ini compact bener sob. Jadi kalau misalnya belakangnya tuh kapsul, kenapa sebut kapsul ya, memang bodinya tuh seperti kapsul. Jadi kalau ada starlet kotak bilangnya Starco, ini Starcup, starlet kapsul. Dari lampu depan juga masih pakai lampu halogen kristal buram, belum ada multi reflektornya. Bener-bener minim teknologi deh kalau starlet ini bisa dibilang. Bodinya itu panjangnya sekitar segini. Nah, lu udah lihat tuh datanya, beratnya, panjangnya. Jadi kalau misalnya lu udah lihat, bisa ngebayangin dong, ini mobil tuh praktis banget. Nanti bagasinya itu sebenarnya nggak luas, tapi karena mau bangku jok belakang itu bisa dilipat, nah itu menambah volume buat kalian yang bawa barang banyak. Nggak malu-maluin dan bisa lah kalau cuma belanja bulanan ke supermarket, bisa Pak, udah cukup. Untuk keluarga baru yang baru married atau baru punya satu masih bisa mengakomodir keluarga kalian buat starlet ini. Dan gak malu-maluin banget kalau misalnya lo pakai jalan-jalan nongkrong-nongkrong, tapi emang mobilnya mulus ya, jangan yang busuk. Nggak ada yang lihat juga kalau mobil busuk. Minimal catnya mulus, pelek gedein 1 step aja, karena memang standarnya starlet ini pakainya 14 inch. Nah, yang sekarang gue pakai NK bintang ring 15. Jadi buat tongkrongan tuh udah oke lah, 15 udah cukup lah kalau starlet lah. Kalau mau modis lagi ceperin dikit aja, jangan banyak. Karena banyak poldur kan di Jakarta, repot. Jadi kalau buat kalian yang nyari mobil bekas dengan budget terbatas, starlet ini bisa gue rekomendasikan buat kalian. Pasarannya kalau gue lihat di marketplace tuh yang kapsul itu sekitar 60-an lah ya. Karena dari tahun 95 sampai 97 akhir itu ada facelift terakhir yang dikeluarkan di Indonesia, namanya Turbo Look. Bedanya itu kap mesinnya ada tonjolannya, terus lampu belakangnya juga beda. Terus ada list merah, ini juga ada list merah sih, cuman dia dominan merah. Dan warna favoritnya yang Turbo Look ada warna merah memang. Nah, sampai di facelift Turbo Look itulah starlet berhenti berproduksi. Langsung itu digantiin sama Yaris kalau nggak salah. Cuman Yarisnya baru muncul tahun 99 mungkin ya, apa 2000 berapa gitu. Jadi sempat
vakum tuh Toyota ngeluarin hatchback, habis itu langsung digebrak dengan Toyota Yaris. Kayaknya gitu aja yang bisa gue share ke kalian semua, para pencinta otomotif apalagi yang lagi nyari hatchback. Nah, Starlet ini bisa diandalkan. Jangan lupa untuk dukung gue, subscribe dong, like, komen di bawah. Kalau misalnya mau bantu gue koreksi atau mau nanya-nanya, nanti gue bantu jawab. Dan share ke media sosial kalian. Dan selalu gue ngomong dan berpesan kepada kalian untuk selalu kontrol emosi Anda saat berkendara. Gue dipamit, wassalam.